bagiku, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita menghadap Tuhan. Segala puji dan syukur ya Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan sungguh kami berterima kasih sepanjang 6 hari Tuhan berikan kepada kami waktu dan kami telah mengerjakan segala tugas yang Tuhan embankan di atas pundak kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat semua kesehatan, kekuatan, waktu-waktu yang Tuhan telah percayakan kepada kami dan kami telah melewatinya di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam yang gelap gulita, tadi malam kami boleh beristirahat dengan baik, bersyukur dan kami sungguh berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami berterima kasih juga kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh dituntun, disertai oleh Tuhan dari rumah kami masing-masing di perjalanan. Kami boleh tiba di tempat ini dengan keadaan baik dan kami bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Tibalah saatnya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Menolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu, sampaikan dengan sederhana mungkin, dengan di dalam kerendahan hati kami semua Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan demikian pun dengan semangat-Mu Tuhan yang mendengarkan. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan. Berikanlah telinga seorang hamba ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengar dengan baik di dalam telinga seorang murid yang baik. Sehingga mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan mereka boleh menjalankan kebenaran firman-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka di sepanjang waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan dalam hidup mereka. Mereka menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi, sebagai dasar di dalam menjalani hari kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Berbicaralah Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Kami percayakan Roh Kudus yang bekerja seluas-luasnya di dalam hati, dalam pikiran kami. Jika ada yang ingin membelokkan pikiran kami Tuhan, untuk kami tidak fokus di dalam pemberitaan firman-Mu, kami perintahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tidak pernah berkuasa, tidak pernah beracara di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sambut firman-Mu yang hidup. Dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Baik, sekali lagi selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini dalam keadaan baik. Rukunan hamuni milian dan ruku atal keparuh nyata yana sehingga kita masih bisa berjumpa kembali pada hari ini. Amin. Mana hari ini juga saudara terkasih dalam Tuhan adalah kita memperingati yang dimana minggu-minggu kesengsaraan atau hari-hari kesengsaraan Kristus Yesus, dimana sebentar lagi kita memperingati hari kematiannya, yaitu hari Jumat Agung. 5 hari lagi kita akan memperingatinya dan kita akan memperingatinya dengan di hari kebangkitannya, yaitu yang disebut dengan hari Paskah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Galatia pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13.
Satu ayat, sudah ketemu? Sudah. Baik, kita baca sama-sama dengan suara yang paling nyaring sekali. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekali lagi dengan suara yang paling bagus sekali. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Demikian jawab pembicaraan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jikalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih kalau kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Galatia pada waktu itu adalah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi orang yang disalibkan, orang itu adalah orang yang terkutuk. Kenapa Kristus Yesus disalibkan? Itu dia menanggung kutuk yang harus kita alami. Jadi Kristus Yesus itu dia disalibkan, tapi jelas tadi Alkitab berkata orang yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Tetapi kenapa Kristus Yesus disalibkan? Apakah dia terkutuk? Tidak. Dia terkutuk oleh karena kita. Pelanggaran kita lah, dosa-dosa kita lah, kesalahan kita lah, kejahatan kita lah yang membuat Yesus itu harus disalibkan atau harus dia memikul kutuk itu. Yang seharusnya kita ini adalah orang yang terkutuk. Tetapi oleh karena cintanya, oleh karena kasihnya, oleh karena dia mengasihi kita, sehingga kita tidak dikutuk, tetapi dia sendiri yang dikutuk. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia berjanji orang yang melanggar perintahnya, ia akan dihukum, ia akan dikutuk. Tetapi ketika manusia Adam dan Hawa waktu itu melanggar perintah Tuhan, tidak bisa lagi apa yang Tuhan katakan untuk tidak dilakukan. Dia harus dikutuk. Apakah kita bisa dikutuk? Bisa sebenarnya. Tetapi karena nunjian hamuna, oleh karena mananamu ternyata, oleh karena dia mencintai kita, oleh karena dia mengasihi kita, sehingga dia membela kita, kita tidak lagi dikutuk. Yang mestinya, yang harusnya harus kita yang dikutuk. Tapi dia sendiri yang dikutuk, yang memikul kutuk itu. Karena apa? Karena dia mencintai kita. Oleh karena kasihnya yang begitu besar, oleh karena cintanya yang begitu besar, sehingga kita ini tidak menjadi dikutuk oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh karena cintanya yang begitu besar, sehingga kita dibela. Memang kita harus dikutuk sebenarnya, tetapi dia yang maju untuk dikutuk. Dia yang harus maju ke depan, dan Yesuslah yang digantung di atas salib. Kalau kita melihat film-film, dialah yang digantung, dialah yang memikul kutuk itu. Sehingga di sini dikatakan, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Artinya hukum Taurat, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu. Oleh karena pelanggaran kita, yaitu 10 hukum Taurat itu, kita tidak mampu melakukan, atau perintah Tuhan kita tidak mampu melakukannya. Tetapi untuk menjadi jalan pendamai antara manusia dengan Allah, hanya satu cara, yaitu dia sendirilah yang harus datang, dia menderita, mati, bahkan mati di atas kayu salib. Hanya itu satu-satunya jalan agar manusia yang terpisah dengan Tuhan ini kembali memiliki hubungan. Makanya dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran. Dialah yang menjadi jembatan sendiri
antara manusia dengan Allah, dengan Bapa, sehingga manusia bisa datang kembali kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencari Allah, seorang pun tidak bisa lagi, yaitu Roma 3 ayat 10. Dan dilanjut di sana di ayat 11, tidak ada satu orang yang benar, seorang pun tidak ada lagi. Oleh karena ketidakkebenaran manusia, itulah yang membawa manusia ini terpisah dengan Allah sampai dengan selama-lamanya. Tapi karena cintanya yang besar, sehingga dia harus datang. Barang siapa yang percaya, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Nah, hari ini di minggu-minggu sekarang ini atau hari-hari ini, hampir seluruh gereja memperingati minggu ke-7, memperingati minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Dia sengsara bukan karena pelanggarannya dia, bukan karena dosanya dia, bukan karena kejahatannya dia, tapi karena kejahatan kita. Rambu amuhi juga inya na tolu tada iwi kimuan. Tangisilah dirimu sendiri, jangan tangisi aku, tapi tangisilah akan dirimu sendiri. Tangisilah dirimu sendiri, kata Tuhan. Karena itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini sesungguhnya tidak punya alasan untuk kita menolak Yesus, untuk kita tidak bisa datang kepada Dia, tidak punya alasan. Karena Dia sendiri yang adalah Allah pencipta langit dan bumi, Dia harus rela menderita di muka bumi ini dengan memakai tubuh manusia. Dia pencipta langit dan bumi. Apakah manusia masih bisa menolak Dia? Sesungguhnya tidak bisa manusia menolak Dia. Tapi ada begitu banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya. Ada seorang anak muda yang bertanya demikian, "Kakak, mama saya baik sekali. Orang tua saya baik sekali. Mereka tidak pernah melarang saya untuk datang beribadah. Tapi kakak, pertanyaan saya, kedua orang tua saya ini sudah meninggal. Tapi mereka tidak pernah melarang saya untuk beribadah. Tapi orang tua saya sudah meninggal. Pertanyaan saya kakak, apakah tidak ada harapan untuk mereka bisa masuk surga?" Dia bertanya demikian. Mereka baik sekali. Mereka tidak pernah melarang kami untuk bergereja, untuk beribadah. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak punya harapan untuk bisa masuk surga? Lalu jawabannya adalah Roma 14 ayat 23. Jenna, tolong bantu saya. Roma 14 ayatnya yang ke-23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa iman adalah dosa. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa Yesus adalah dosa. Tolong orang yang lapar baik. Tolong orang yang lapar baik tidak? Kita kasih makan orang yang lapar. Baik tidak? Coba masa itu tidak bisa. Tolong orang yang lapar baik? Baik. Tolong orang yang jalan kaki baik tidak? Baik. Tolong orang yang susah baik tidak? Baik. Lalu sekarang kita ganti. Tolong orang yang lapar tanpa Yesus adalah dosa. Tolong orang yang jalan kaki tanpa Yesus adalah dosa. Tolong orang yang susah adalah dosa. Bagaimana dia? Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa iman, segala sesuatu yang dikerjakan tanpa Yesus adalah dosa. Itu baik menurut kacamata manusia. Tetapi di dalam kacamatanya Tuhan, segala kebaikan kita adalah kain kotor di matanya Tuhan, sebab tanpa Yesus. Jadi sia-sialah segala perbuatan baik kita di muka bumi ini, karena apa yang kita kerjakan itu tanpa Yesus. Tetapi kalau kita
kita mengerjakan itu, tolong orang yang lapar itu baik, tolong orang jalan kaki itu baik, tolong orang yang menderita dalam segala hal apapun juga itu baik. Di dalam Yesus itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan di dalam Yesus, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Tetapi segala sesuatu yang dikerjakan di luar Yesus, itu adalah dosa. Kenapa dikatakan dosa? Karena dia tidak melihat ada darah anak domba Allah. Dia tidak melihat ada darah putranya di dalam diri kita. Orang yang paling disayangkan adalah orang menolak darah Yesus. Itu yang paling disayangkan. Kita paling disayangkan kalau kita mengerjakan segala sesuatu tanpa di dalam Kristus Yesus. Paling disayangkan. Jadi tadi pertanyaannya, apakah mama saya tidak memiliki harapan untuk bisa selamat? Jawabannya apa? Tidak bisa. Tidak bisa berdasarkan kebaikan kita untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan tidak akan pernah bisa. Apapun alasannya, menurut manusia itu baik. Tapi berdasarkan Alkitab, segala sesuatu yang dikerjakan tanpa Yesus adalah dosa. Lalu kalau begitu, tidak perlu berbuat baik lagi. Jadi Alkitab bilang gini, segala sesuatu yang kamu tahu itu adalah baik, tapi kamu tidak mau melakukannya, kamu bersalah lagi. Itu bagi orang yang benar atau orang yang sudah ada di dalam orang dalam Yesus. Kita tahu tolong orang yang susah. Contohnya, Mama Abel pinjam uang di saya 100.000. Saya punya uang 600.000. Apa yang Mama Abel butuhkan itu ada pada saya, tapi saya tidak melakukannya, itu salah. Kita bersalah kepada Tuhan. Itu contohnya kita sebagai orang yang sudah beriman ya. Kita tahu bahwa apa yang dibutuhkan Jena hanya beli bensin aja karena dia kehabisan bensin di jalan. Itu ada pada Chelsea, tapi Chelsea tidak mau melakukannya. Chelsea bersalah kepada Tuhan. Sebab apa yang dibutuhkan sahabatnya itu ada pada dirinya. Itu ya. Jadi kalau kita menolong orang yang susah itu baik. Tetapi yang paling di dalam kita belajar tadi adalah, tapi kalau kita kerjakan sesuatu itu tanpa iman, itu dosa. Contohnya ya, Chelsea masih di luar Yesus. Dia tahu, dia ketemu sama Ciren habis bensin. Dia tolong sama Ciren karena bukan saudara adik kakak ya, di luar ya. Dia tolong, oh ya ini bensin ya. Dia kasih lagi uang 50.000. Tapi Chelsea di luar Yesus. Segala sesuatu yang Chelsea lakukan adalah dosa. Kenapa dosa? Karena dia di luar Yesus. Menurut kacamata manusia, Chelsea adalah orang yang baik. Tetapi di dalam kacamata Tuhan, Yesaya 64 ayat yang ke-6. Coba baca Jena. Yesaya 64 ya. Kalau saya tidak salah kutip atau ayatnya yang ke-6 mungkin coba. Ayat 4 coba baca. Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kebaikan kami adalah seperti kain kotor. Kain kotor itu maaf katanya dulu itu berbicara tentang pembalut. Itu yang tidak lagi berguna. Kalau sudah kotor, sudah tidak bisa digunakan lagi. Segala kesalehan kami seperti kain apa? Coba baca saya. Kain coba lanjut. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, ulang dari awal. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan, segala kejahatan kami kain kotor. Wan? Bilang begitu? Tidak. Segala
segala kebaikan kami adalah kain kotor. Jadi segala kebaikan kita di mata Tuhan itu adalah kain kotor. Sebab itu jangan bawa kebaikan kita sebagai persembahan di matanya Tuhan. Karena di mata Tuhan segala kebaikan kita adalah kain kotor. Oleh karena itu jangan membawa pakaian kotor untuk kita jadikan itu sebagai dasar kita masuk dalam kerajaan surga. Jangan kita bawa perbuatan baik kita sebagai dasar untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Hanya satu, berdasarkan darah Kristus darah Kristus Yesus. Hanya darah itu. Yang paling terpenting adalah darah. Darah itu adalah darah perjanjian. Saya katakan minggu lalu, barang siapa yang ada di dalam darah, ia akan memperoleh keselamatan. Di luar darah Kristus Yesus tidak bisa memperoleh keselamatan, karena darah itu adalah perjanjian. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penting sekali dalam diri kita. Seperti pertanyaan anak muda ini adalah, apakah mama saya tidak memiliki harapan untuk bisa masuk surga karena dia baik? Jawabannya menurut Alkitab tidak bisa. Karena segala kebaikan kita di mata Tuhan di luar Yesus itu adalah dosa. Sekalipun kita baik, tidak akan pernah bisa masuk surga. Tapi kita perlu berbuat baik, bukan supaya kita selamat, tapi penting dalam perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya kata nula na ang dapat tahu, ya kata namin ang dapat tahu, tak ay yang jalan ang dapat tahu kan. Bukan kata ngalanya naluri penumpang, tapi bundana bahwa kita ini sudah selamat. Kalau saya dimaafkan oleh Mama Abel, bukan supaya Mama Abel ini masuk surga, tapi Mama Abel memaafkan kesalahan saya, itu adalah bukti bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau Mama Jelly memaafkan Mama Abel, bukan supaya Mama Jelly masuk surga, tapi itu bukti bahwa Mama Jelly sudah memperoleh keselamatan. Gitu ya. Begitupun dengan kita sebaliknya. Kalau kita menolong orang yang susah, bukan supaya kita masuk surga, tapi karena kita sudah memperoleh kerajaan surga. Ini penting kita miliki dalam diri kita. Jangan kita membawa perbuatan, karena ada begitu banyak saudara terkasih dalam Tuhan. Ya kalau kita tidak berbuat baik, kita masuk neraka. Ingat tidak minggu kemarin saya khotbah tentang minggu lalu, pencuri, orang kikir, pemfitnah, pemabuk tidak layak masuk surga. Apakah itu berbicara tentang keselamatan jiwa? Yang saya sampaikan kemarin, pemfitnah, pengkikir, pemabuk, pemfitnah, orang kikir tidak layak masuk surga. Apakah itu berbicara tentang keselamatan jiwa? Tidak. Tapi apa maksudnya tidak layak masuk surga? Seorang kikir, pemabuk, pemfitnah, pencuri tidak layak masuk surga. Apa maksudnya itu? Artinya apa? Orang-orang demikian tidak cocok sebagai pengikut Tuhan. Tidak cocok. Sebab itu janganlah kita mencuri, janganlah kita suka mabok, janganlah kita suka berdusta, janganlah suka gosip, karena itu tidak cocok. Kalau untuk masalah kerajaan surga, itu hanya darah Yesus. Tapi kalau kita suka mencuri, suka fitnah orang, itu tidak cocok, tidak realitas, tidak pantas sebagai pengikut Tuhan. Ya kata masih bohupa, ya kata masih paniwanya na dapat tahu kana, atau takut tuh, kikir kutu ya, kutuhnya ang dapat tahu kana, tidak cocok. Kutu dalam artian ada pada kita, contohnya tadi, ada pada kita yang dibutuhkan oleh Jena. Jena hanya habis bensin dan cukup 10.000 aja, dia bisa sampai sekok. Tapi ada pada Chelsea, tapi Chelsea tidak berikannya itu tidak cocok. Tidak cocok orang Kristen seperti itu. Orang Kristen sebenarnya, tapi jangan bilang begini, kau orang Kristen paksa dia. Loh, dia tidak punya. Tidak punya. Ini maksudnya kalau ada pada kita apa yang dibutuhkan orang lain, kita harus berikan. Tapi ada pada kita
yang dibutuhkan oleh saudaramu, tapi kita tidak berikannya, kita bersalah kepada Tuhan dan tidak cocok sebagai pengikut Tuhan. Tidak cocok bagi kita. Jadi kita tolong orang lain karena memang apa yang orang lain butuh itu ada pada kita. Tapi jangan menuntut imbalan. Kalau kita menuntut imbalan, kita akan kecewa. Kalau sometimes suatu saat nanti orang yang kita tolong itu diberkati oleh Tuhan, kita mungkin suatu saat nanti kita ada di titik terendah, kita bisa jadi tolong dari orang yang telah kita bantu. Kayak kemarin saya pergi di Hendro, saya bingung. Kok dia bisa, Om Pendeta, terima kasih ya Om Pendeta ya, katanya. Saya disodorkan. Ya, saya pikir apa? Kalian dikasih saya uang 100. Terima kasih Pak Pendeta ya. Ini siapa ini sebelum itu? Karena memang saya tidak kenal dia. Ternyata anak itu 4 tahun yang lalu itu saya pernah tolong dia habis bensin. Hanya kasih uang 10.000 aja. Pendeta. Ternyata dia sudah pulang dari Bali lagi. Dia bilang terima kasih, sama sekali saya terkenal dia. Saya karena malam juga dia habis bensin, dia dorong motornya. Lalu situ, kenapa adik? Tidak apa Om, ada habis bensin aja Om. Tidak apa Om, saya kebetulan ada uang 20.000 mungkin waktu itu di kantor saya ambil, saya langsung kasih. Ya untuk beli bensin aja, saya tidak bisa belikan bensin jalan. Tapi saya tidak kenal mukanya seperti apa. Saya tidak kenal dia. Pokoknya dia dorong motor. Dia langsung bilang, oh iya Om, makasih Om ya, dibilang 3 hari yang lalu dia kasih uang 100.000. Om, makasih Om ya, dia bilang karena dia, kalau dia bilang karena Om sudah bantu saya ini sebenarnya saya tolak, tapi dia bilang terima kasih Om ya, Om dulu karena bantu saya. Karena dia sudah kasih, sudah saya ambil aja. Berkat apa aja? Berkat ya? Berkat. Iya, berkat. Ya, berkat. Jadi memang kita sebenarnya kita tolong orang, kita tidak mengharapkan imbalannya, tapi kita percaya kalau kita tanam dengan ketulusan hati, mungkin bukan orang itu yang bantu kita, bisa saja orang lain. Karena ya kata tondong yang ini tondong namam, tengok tumbuh man. Seperti ini jagung, bukan jagung busuk yang ditanam waktu itu ya. Ya kami ini tondong muhung ya, pada ini dinyondong muhung dia tumbuh. Tapi kalau kita tanam benih yang bagus, benih yang dipilih lagi, baru kita tanam satu dari antaranya, benih itu akan tumbuh. Tapi pertanyaannya, jangan sampai dia bertumbuh, dia bisa saja tidak menghasilkan buah yang terlalu lama rumput. Kalau terlalu banyak rumput, dia hanya tumbuh tapi tidak bisa menghasilkan buah. Karena sudah vitamin makanan itu sudah terbagi dengan rumput-rumput di sekitarnya. Sebab itu kalau ada rumput cabut gitu ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu saudara pun terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus Yesus itu disalibkan karena memikul pelanggaran kita. Kita harusnya yang terkutuk, kita yang harusnya disalibkan, bukan dia. Tapi karena dia mencintai kita, maka dialah sendiri yang dikutuk. Dia sendirilah yang dihukum. Oke, bisa ini di dalam rumah ya. Di dalam rumah saya bilang begini. Siapa yang kedapatan mencuri di dalam rumah ini akan dihukum. Ini Jena maju ke depan. Chelsea maju ke depan. Saya bilang begini, siapa yang mencuri di dalam rumah ini akan dihukum. Di situ satu orang di sini. Siapa yang kedapatan mencuri harus dihukum. Akhirnya tiba-tiba ketahuan ada yang mencuri di dalam rumah. Dan yang mencuri adalah ibu kandung saya. Ibu kandung saya yang mencuri. Saya bilang sama algojo saya, algojo artinya ini apa ya? Saya punya tentara, saya punya tukang pukul ya. Siapapun yang mencuri harus dihukum. Akhirnya ketahuan ada yang mencuri dalam rumah. Cari tahu yang mencuri, akhirnya ketahuanlah yang mencuri itu adalah ibu kandung saya. Oh, itu orang yang saya kasih. Tidak boleh dihukum. Tapi saya sudah bilang harus dihukum. Bagaimana?
ini Jena, contoh aja ya, masa Jena ibu saya. Jena saya punya ibu, ini contoh ya. Jena adalah, karena dia adalah orang yang paling saya cintai, karena dia adalah saya punya ibu saya. Hukum aja, silakan, bisa? Tidak. Tapi saya sudah berkata, siapa yang mencuri harus dihukum. Bagaimana caranya? Siapa yang harus dihukum? Ya, akhirnya kalau tidak terjadi dihukum ibu saya itu sudah saya yang bersalah. Jadi saya bilang harus dihukum. Bagaimana caranya? Dia harus dihukum, tapi dia tidak kena. Bagaimana caranya? Dia harus ditempelin, dia harus dipukul, tapi dia tidak kena. Jadi yang harus maju untuk dihukum adalah saya. Ayo Jena, pukul saya. Jadi yang pukul saya, yang kena pukul silakan duduk. Sudah aman? Bisa tangkap? Belum? Bisa. Ampun masih kayak NC belum atau sudah? Karena tadi yang mencuri adalah ibu saya. Akhirnya saya yang harus dipukul oleh Chelsea adalah saya punya algojo atau tukang pukul di dalam rumah itu. Jadi Jena tidak bisa kena pukul. Harusnya dia yang dipukul. Tapi karena saya mengasihi ibu saya, harus saya sendiri yang dihukum. Dia Tuhan berkata, barang siapa yang melanggar harus dihukum. Tapi manusia adalah orang yang ciptaan yang paling dia kasihi. Manusia ciptaan yang paling dikasihi tidak jadi dihukum, tapi dia sendiri yang harus dihukum. Karena dia mencintai kita. Dengan cara dia harus disalibkan sampai dia mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi kita, karena dia mencintai kita. Harusnya kita ini orang yang harus digantung, harus disalibkan karena kutuk, karena pelanggaran hukum Taurat yang tidak sanggup kita lakukan. Tapi karena kasihnya, karena cintanya, dia sendiri yang harus mati di atas kayu salib. Inilah sebenarnya kita tidak punya alasan untuk kita menolak Yesus dalam diri kita. Kita harus terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi kita. Apakah orang yang berdosa dia bisa, saya orang berdosa, tapi saya sudah berhenti berbuat dosa, bisa dosanya diampuni? Bisa? Contohnya lagi, Mama Aben. Dia utang di saya itu 100 juta. Mama Aben utang di saya 100 juta. Saya tagih terus. Akhirnya Mama Aben bilang, sekarang saya tidak mau utang lagi. Tapi dia tidak kasih kembali semua. Bisa lunas? Tidak bisa. Saya sudah tidak mau utang lagi. Tidak bisa. Harus dibayar lunas. Dan yang membayar lunas dosa kita adalah darah Kristus Yesus. Bukan lagu yang berkata, bukan dengan barang fana kau dengan sebagainya. Jadi dia membayar dosa kita bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang mahal. Inilah yang melunaskan dosa kita, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita berbuat kejahatan, kita berbuat dosa, apakah kita tetap selamat? Contohnya, tahun berapa di Leruru percaya Yesus? 2017 ya. 2017 di Leruru percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang tahun berapa? 2026. Ada jemaat yang mencuri. Apakah tetap selamat? Saya butuh yang betul-betul ini akan mengasah otak kita ya, pikiran kita ya. Kita percaya 2017. Berarti kan? Kita percaya Tuhan Yesus 2017. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi saya. Seiring berjalannya waktu, tahun 2026 ada yang mencuri. Apakah kita tetap selamat?
tetap kita memperoleh keselamatan. Mungkin masih ingat tentang 1 Korintus 6 ayat yang ke-10-11 ya. Khotbah saya minggu lalu ya. Tetapi kenapa? Karena dosa yang Tuhan Yesus tidak hanya menanggung dosa kita. Contohnya ya, mencuri tahun 2026. Sedangkan kita meninggal masih 2071. Saya belum lanjut tadi ya, karena langsung cepat dijawab. Kita percaya 2017, sekarang sudah 2026. Tapi kita meninggal masih 2071. Apakah kita tetap selamat? Kita percaya Tuhan Yesus 2017, tapi 2026 kita mencuri. Tapi kita meninggal masih tahun 2071. Apakah kita tetap selamat? Tetap selamat. Karena Tuhan Yesus bukan hanya tanggung dosa kita dari 2017 sampai 2026, tidak. Tapi dia menanggung dosa kita sampai tahun 2071. Ketika kita percaya 2017, dia tanggung dosa kita, dia hapus dosa kita sampai hari kematian kita. Atau kapanpun kita meninggal. Dia tidak mengizinkan kita tahun 2026 sampai 2017 tanggung sendiri ya. Tidak, dia tidak bilang begitu. Tapi dia, kalau ketika kita percaya, contohnya hari ini kita percaya, dia tanggung dosa kita sampai kita mati. Kapan dia tanggung? Kapan dia tanggung dosa kita? Kapan? 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lalu, ketika dia sudah mati. Saya belum lahir, saya sudah tanggung dosamu sampai tahun kematianmu baru. Dan saya meninggal tahun 2091. Ya, jadi saya tanggung sampai 2091. Dosamu saya tanggung. Sejak tahun 2008. Saya percaya Tuhan Yesus baru juga 2008. Jadi baru ya. Jadi dari 2008 sampai 2091 saya tanggung dosamu. Kamu tidak tanggung apa-apa, tapi kamu cukup untuk percaya kepada saya. Apa yang kamu lakukan, kamu lakukan. Tapi kalau saya mencuri, tidak cocok sebagai pengikut Tuhan. Kalau saya suka mabok, tidak cocok sebagai pengikut Tuhan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan ya, saya sebagai pendeta ya. Kalau saya merokok di mana-mana, tidak cocok sebagai teladan. Tidak cocok. Tidak ada kaitannya tentang keselamatan. Selamat itu hanya percaya. Percaya apa? Percaya darah Yesus yang telah menyelamatkan saya. Percaya apa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan di dalam pribadi saya. Itu yang percaya. Jangan sampai salah percaya. Dan juga jangan percaya diri sendiri. Jangan percaya perbuatan kita. Itulah yang paling terpenting. Sehingga kapanpun kita percaya, dia langsung hapus segala dosa kita sampai dengan kematian. Oh, kalau begitu Tuhan Yesus sudah hapus dosa kita buat aja seenaknya. Bisa begitu? Tidak. Kalau kita buat seenaknya saja, itu tidak pantas, tidak cocok sebagai orang Kristen. Kitalah yang membuat Yesus itu dihina. Kitalah yang membuat Yesus itu dihujat. Kitalah yang membuat Yesus itu dihujat, tidak dimuliakan lagi karena melalui perbuatan kita, perilaku kita. Oh, kalau pendeta boleh minum mabok ya. Oh, pendeta masih bisa merokok sembarang ya. Oh, pendeta boleh mencuri ya. Oh, pendeta suka gosip ya. Sama saja dengan orang yang tidak percaya. Kalau begitu kita ini tidak pantas, tidak berguna kata Rasul Paulus. Tidak ada gunanya kamu. Percuma kamu beribadah, tapi kamu tidak berguna. Tidak ada kaitannya tentang keselamatan. Hanya tidak berguna dan tidak pantas sebagai seorang Kristen. Orang Kristen itu tidak boleh mabok, tidak boleh mencuri. Jangan suka mencuri ya. Tapi apakah karena saya mabuk saya masuk neraka? Tidak. Yesus pun sudah mati karena
kau minum mabuk. Dia sudah mengampuni. Berapa dosa untuk bisa masuk ke neraka? Berapa dosa? Berapa dosa yang kita buat? Berapa dosa? Berapa dosa yang kita buat untuk kita masuk neraka? Berapa? Menurut Alkitab Roma 6 ayat 23. Berapa dosa? Upah dosa adalah maut. Bukan bilang upah dosa dosa. Hanya satu saja dosa yang kita buat pas masuk neraka. Tidak perlu 2, tidak perlu 3. Satu aja kejahatan yang kita lakukan sudah cukup membawa kita ke neraka. Tapi kalau kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, Dia hapus semuanya itu sampai dengan hari kematian. Apakah orang yang sudah percaya Yesus masih bisa buat kesalahan? Masih. Dari buahnya lah kamu mengenal Dia. Pohon kita adalah pohon yang jahat. Kalau orang masih buat kesalahan, ya dari buahnya kamu mengenal dia. Kejadian 6 ayat 5. Jadi baca. Kejadian 6 ayat yang kelima. Apa yang dibilang di sana? Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Kejadian 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati kita hanya yang jahat yang dipikirkan oleh manusia. Karena memang manusia adalah pohon yang jahat. Semua manusia termasuk pendeta. Menurut Tuhan. Kalau menurut manusia itu berbeda. Menurut Tuhan, kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Dan kesalahannya besar di bumi. Menurut Alkitab. Jadi kita harus percaya Alkitab, jangan percaya diri kita sendiri. Kita jangan berkata, oh saya tidak jahat. Kita selalu berkata kita tidak jahat karena kita tidak melakukan kesalahan. Tapi di mata Tuhan, kecenderungan hatimu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Semata-mata artinya apa? Anak SMO ini, yang SMO. Semata-mata. Kata lain dari semata-mata itu apa? Yang SMA, SMP juga. Bisa paham. Semata-mata artinya apa? Selalu. Apa tadi? Semata-mata, senantiasa. Kata lain dari semata-mata adalah senantiasa, selalu. Selama-lamanya hanya memikirkan kejahatan di dalam hati. Itu ya. Jadi semata-mata, senantiasa, sering sekali, selalu hanya berpikir kejahatan aja di dalam hati. Menurut kacamata Tuhan. Jadi kita harus percaya firman Tuhan. Jangan kita bilang saya bukan orang jahat. Sebab dia tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mabuk, tidak berdusta, tidak menipu, dan lain sebagainya. Tapi menurut Tuhan, kamu ini jahat. Jadi kita harus percaya Tuhan. Kecenderungan hatinya Domi selalu jahat. Percaya tidak? Percaya. Ini Alkitab. Tidak ada yang bisa melawan Alkitab. Jangan kita lawan Alkitab karena kita ini tidak suka marah, kita tidak suka mabuk, kita tidak mencuri. Jangan kita lawan. Tapi di mata Tuhan, segala kesalehanmu tadi dikatakan adalah kain kotor di mata Tuhan. Tapi segala kebaikan itu adalah segala kejujuran kita, segala kebaikan kita di mata manusia itu baik. Oleh karena itu tetap kita berbuat baik.
Tetapi jangan kita bawa perbuatan baik kita sebagai persembahan di hadapannya Tuhan untuk kita bisa masuk surga. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Dulu di angkatannya saya, mungkin Bapak Jeli, Mama Abel, mungkin angkatannya kami ya, selalu kami taruh air di kumbang, taruh air di kumbang besar, lalu kami buat perahu dari kertas. Kami lalu ada perahu di dalam ada kumbangan air gitu ya, baru kami taruh. Bisa tidak buat perahu dari kertas melewati sampai ke Bali? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Jadi jangan berdasarkan perbuatan kita untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanyalah berdasarkan perbuatan perbuatan. Apa perbuatan Yesus? Dia mati di atas kayu salib menanggung dosa. Jadi begitu ya. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus lebih percaya firman Tuhan. Jangan percaya diri sendiri, jangan percaya diri kita sendiri. Diri kita sendiri selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, materi kita sudah habis. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita berkata, karena ada yang berkata begini, semua orang layak, Alkitab berkata demikian, Roma 3:23, semua orang layak dihukum. Namun ada yang berkata demikian, asal kita beragama dengan baik, Allah yang adalah kasih tidak mungkin menghukum kita. Sekali lagi, semua manusia adalah orang yang berdosa menurut Alkitab, dan semua manusia yang berdosa harus dihukum. Tapi dunia berkata, namun ada yang berkata, asal kita beragama dengan baik, Allah yang adalah kasih tidak mungkin menghukum kita. Ada yang bilang begitu ya. Asal kita beragama dengan baik, tidak peduli agama kita apa, asal kita memiliki perilaku yang baik, asal kita tidak melakukan kejahatan, tidak mungkin kita dihukum. Bisa begitu? Tidak akan pernah bisa. Yang penting kita beragama dengan baik, kita tidak akan pernah dihukum oleh Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita. Bisa begitu? Menurut Alkitab tidak bisa. Karena tidak ada perilaku yang baik kita di luar Kristus Yesus yang oleh karena perbuatan kita menggiring kita masuk dalam kerajaan surga. Amin? Tidak akan pernah bisa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ada yang kurang dipaham? Ada yang tanya? Kurang dipaham? Jelas ya? Jelas firman Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulannya adalah marilah kita menerima Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menanggung segala pelanggaran dan segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang baik yang sudah menolong kami, memberkati kami hari ini. Berkatilah firman-Mu dan biarlah firman-Mu yang senantiasa kami pegang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mati menanggung segala pelanggaran dan segala dosa kami di atas kayu salib 2000-an tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, meteraikanlah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Baik, saya kembalikan kepada Tuhan.